Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di LMS tadi malam ada deadline gak weh? Tuh isinya apa soalnya? Submitnya yang apa kamu? Hah, belum disubmit? Belum disubmit? Yang ngomong belum mana anjir? Ada yang belum submit serius ya? Saya berani ya. Oke, lanjut ya. Terus buat modul aku tadi nge-forward nggak sih di grup? Nggak forward apa-apa ya. Oh, beda kelas cuy. Terus hari ini ada TP nggak di LMS? Cekin dong, ini aku belum masuk LMS ya cuy. TP dan jurnal ada nggak? Asli ngak nih. Ih. Yuk, Wireshark-nya dibuka cuy. Hari ini kita belajar ya. Set, hari ini kita belajar cuy. Keren gak nih? Jangan kayak kelas kemarin jir, bukannya belajar malah ngarepin tugas. Nah, ini hari ini kita modul 4, modul Wireshark ya. Sorry, DNS cuy. DNS-nya apa weh? Udah belajar belum di kelas teori? Terus kelas teori ngapain aja sih kemarin? Kuis. Soalnya dari Pilgan. Saya. Nah, DNS nih, ada yang tahu nggak teman-teman yang dulu TKJ mungkin? Nah, DNS apa weh? Jangan tahu nggak weh? Ya nggak salah ya. DNS itu apa? DNS itu gini cuy, sistem yang mengubah nama domain menjadi alamat IP. Domain itu apa sekarang? Apa? Tadi ini notifikasi HP gede banget ya. Oke, domain itu kayak gini loh, google.com, amazon.com, youtube.com, google.com, itu namanya domain cuy. Lah IP itu apa? IP itu apa weh? IP itu internet protokol cuy. Jadi semua komputer di dunia ini, semua mesin ini merujuk ke komputer ya. Semua alat di dunia ini tuh ada yang namanya IP, punya alamat atau punya identitas atau punya nama yang unik, yaitu si IP ini. Contohnya nih IP si server ini, code server, dia punya alamat IP 192.168.10.11. Lah di sini anggaplah ini kan ada aplikasi yang running nih. Wait. Jangan ada aplikasi yang running kan. Nah, sebenarnya tuh website di luar sana tuh kayak ini Proxmox Anantavator.dev tuh sebenarnya dia di belakang layarnya tuh sebuah server cuy.
contoh ya, ini aku buka ini. Nah, jadi sebenarnya di server tuh ini yang di kanan ini lokal ya, yang 192. Jadi aslinya itu dia ada server Proxmox, website Proxmox, alamat IP-nya itu 100.100. Tapi tak taruh di domain menggunakan domain proxmox_anantafatur.dev. Jadi sebenarnya di belakang layar browsernya kita tuh ketika kita ngakses proxmox_anantafatur.dev, dia sama si DNS sama browser ya itu diarahin ke alamat 192.168.100 cuy. Tapi emang user nggak tahu alamat yang di belakang ini, dia cuma tahu alamat domainnya. Kenapa diperlukan domain? Karena yang namanya alamat IP kan ini kan panjang kan, ini kan ada 4 oktet nih. Ini oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat. Nah, ini mungkin masih gampang ya, 192, 168, 100, 100. Tapi gimana kalau alamat IP-nya panjang sih enggak, tapi beda-beda ganjil kayak gini, 3666 160.3. Itu kan susah kan coy, maka dari itu dikasihlah si domain ini. Jadi kita ngapalinnya suatu website itu pakai nama domain, bukan nama alamat IP servernya sana. Nah, kalau digambar DNS tuh kayak gini cuy, bener nggak ya? Wait, kayak gini nih contohnya nih. Nah, sini ada DNS server, sini ada laptopnya aku anggaplah. Nah, di browsernya aku buka Geekcore Labs kan. Nah, sebenarnya sama si browser tuh nanya dulu nih ke DNS server, DNS alamat domain Geekcore Labs itu berapa. Terus dia ini kan pertama nih nanya ke DNS, terus sama si DNS dibalas alamat IP-nya itu ini. Nah, terus si browser yang aku pakai anggaplah Chrome ini, dia buka ke alamat IP yang ada di sini. Tapi memang tetap domainnya tetap di sini. Yang di atas ini emang masih berbentuknya domain, enggak langsung berubah jadi alamat IP kayak yang ini. Gini. Enggak jadi kayak gini tapi tetap ketutupan domain kayak gini. Dia lebih ke arah masking, menutupi, bukan redirect gitu. Ada gambaran ya teman-teman DNS. Nah, jadi DNS ini ada DNS server. DNS server ya dia yang melayani si klien, dia yang menjawab pertanyaan alamat IP dari domain ini itu apa gitu. Nah, di sini aku kalau dicek di DNS Chrome-nya aku ini pakai DNS Cloudflare ya. Jadi ketika aku request apapun itu, mungkin LMS Telkom University ACID ya, ini ada traffic nanya ke Cloudflare, alamat IP dari LMS Telkom University ACID itu apa, dan dijawablah. Aku nggak tahu jawabannya apa, tapi kalau mau dicek secara manual bisa pakai tools yang namanya DNS Checker ini cuy. Ini kalau aku anggaplah masukin, nah jawabannya itu ini, ada banyak alamatnya. Ini alamat Cloudflare sih kayaknya sih. Nah, Cloudflare ya. Nah, dia pakai Cloudflare, jadi emang alamat IP server sesungguhnya itu nggak terlihat, dia ditutupin sama si Cloudflare. Terus juga nggak bisa ngakses ke IP langsung, harus melalui domain. Gitu buat penjelasan singkat terkait DNS server. Harusnya kalau dulu teman-teman TKJ sih pernah bikin DNS server lokal sendiri ya cuy. Gitu sih. Nah, peran klien ya perlu diingat bahwa peran klien dalam DNS ini sederhana ya, dia cuma
nanya doang ke DNS server alamat IP dari domain ini itu apa. Ya sama sih, DNS server juga sederhana, dia cuma menjawab pertanyaan dari si DNS client. DNS client itu laptopnya kita ya, browsernya kita yang nanya. Terus dia berulang-ulang cuy, nanya terus jawab terus, nanya terus jawab terus. Jadi emang kadang kita bisa ngeping ke 888, mungkin pernah ada case kayak gini ya, bisa ngeping ke 888, dia jawab reply, tapi pas ngeping ke google.com itu dia nggak bales, nggak ada jawabannya. Berarti bisa disimpulkan itu yang kena DNS-nya. Dia bisa ngakses ke alamat IP, dia punya internet, tapi pas dia ngakses ke alamat domain dia nggak bisa nge-resolve, alias DNS servernya dia ada error gitu teman-teman. Lanjut 4.2, saya ini bacain modul doang ya. NS lookup. Jadi di NS lookup ini tersedia di Windows dan Linux maupun Mac kayaknya. Tersedia cuy, kemarin aku udah nyoba. NS lookup ini apa? Dia itu buat mengetahui DNS dari suatu website cuy. Entah DNS root maupun domain tingkat atas maupun otoritatif maupun DNS perantara. Ini kayaknya aneh semua bahasanya. Untuk komennya tuh kayak gini teman-teman. NS lookup www.meet.edu. Kalau aku coba kerjain ya, NS lookup www.meet.edu. Nah, outputnya tuh kayak gini. Coba teman-teman buka deh CMD-nya. Clear NS lookup meet.edu, gini langsung aja nggak apa-apa, bisa nggak ya? Ups, lookup. Nah kayak gini cuy outputnya. Mungkin beda sih, beda tampilannya ya, tapi mungkin alamat IP si 173 nya harusnya sama sih, bisa sama bisa enggak sih. Bisa nggak weh, apa error? Hah, serius dia? NS lookup cuy, bukan yang NS loop. Oke. Kurang gede kah? Tuh jir. NS lookup. Jadi itu kayak kita nanya nih IP dari meet.edu itu apa, dan ternyata jawabannya 173.222.144.77. Nah kalau aku coba IP info, si alamat IP 173 ini dia harusnya ada di, dia ada di Singapura cuy. Kenapa bukan ada di Amerika? Karena dia kayaknya pakai CDN cuy. Ada yang pernah dengar CDN nggak? Content Delivery Network. Jadi itu CDN gini cuy. Wait, ngelag banget nih. CDN tuh anggaplah ada website di Amerika sana, tapi karena dia pakai CDN, dia resource-nya atau anggaplah websitenya itu direplicate ke beberapa edge server namanya. Jadi server asli itu ada di sini. Nah, terus sama si origin server ini sama server asli ini dia ngeduplikat si servernya ke beberapa server yang ada di belahan dunia lainnya cuy. Tujuannya apa? Tujuannya ketika ada user dari sini Australia, dia mau mengakses ke sini, ke domain yang ada di sini, dia diarahin ke yang ada di sini cuy, yang lebih dekat. Mungkin kalau kamu mainan Muntun ngerasa ada latensi nge-lag gitu. Kenapa bisa nge-lag? Itu karena ya yang pertama Telkomselnya gitu ya. Yang kedua tuh karena server jauh cuy. Jadi kalau dari sini ke sini itu jauh kan, dalam satuan kilometer, dalam satuan jarak itu jauh, alias latensinya itu tinggi. Tapi kalau dia kemari itu lebih cepat karena lebih dekat. Itu fungsi si CDN cuy. Dia nge-replicate dirinya ke beberapa server di belahan dunia lain yang disebut edge server atau edge location. Biasanya sih yang direplicate itu static filenya sih, kayak gambarnya, videonya, CSS-nya dan lain-lain gitu.
Makanya pas ini aku ngecek NS Lookup Meet Edu, padahal ini kan website kampus di Amerika kan, di US kan. Nah, tapi kenapa outputnya alamat yang ada di Singapura mas, nggak ada yang ada di Amerika? Ya karena dia pakai Akamai. Akamai ini apa? Akamai ini CDN cuy, Content Delivery Network Solution gitu teman-teman, yang mananya CDN, padahal nggak ada di modul ya. Sampai mana cuy? Sampai sini ya. Nah, gambar di atas menunjukkan outputmu sepanjang ini kah? Oh ini pak pakai sama type NS cuy. Kalau kita coba kerjain ya NS lookup, di sini kita ternyata bisa ngedeklarasiin tipe cuy, tipe dari DNS-nya. Jadi DNS itu banyak. Coba tak tanyain ChatGPT ya, tipe DNS. Set bahaya nih jir. Ada A-record ini apa? Dia untuk menghubungkan nama domain ke alamat IP. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak yang tadi sini. Alamat domainnya ini Anantafatur, alamat IP-nya si 100. Jadi ini memakai DNS A-name. Sorry, A-record ya. Nah, sedangkan yang A-record ini dia sama kayak yang A-record tadi, tapi dia untuk IP versi 6 cuy. IP versi 6 ini lebih kompleks ya, tapi intinya sama. Kalau kita punya server dan server yang nggak punya IP versi 4 dan hanya ada IP public versi 6, kita bisa menggunakan A-record. Tapi kalau kita pakai IP versi 6 di server, kliennya tuh harus punya IP versi 6 juga cuy. Jadi anggaplah aku punya server nih, dia pakai A-record kan, dan ternyata laptopnya aku ini dari IndiHome Telkom kampus ini dia nggak punya IP versi 6, maka dia nggak bisa mengakses ke websitenya aku karena nggak punya IP versi 6 di sisi kliennya, harus pakai VPN. Nah ini untuk Sinem, dia buat ngarahkan satu domain ke domain lain. Contohnya ini dari subdomain www ke root domain example.com. www ini subdomain cuy, TLD nya itu .com, top level domainnya itu .com, example nya ini root domain, terus www nya ini subdomain tuh. Nah MX ini biasanya buat email sih, buat email. Terus TXT ini juga biasa dipakai buat verifikasi kepemilikan domain. Jadi contohnya kamu daftarin domain ke Google Search Console biar websitenya kamu terindeks di Google, biar kayak gini loh. Nah biar kayak gini, biar websitenya kita masuk ke indeks di Google, nah, itu harus dimasukin di Google Search Console. Yang ini nih, Google Search Console. Nah pas kita nambahin domain di sana, tuh kita masukin domain anantafatur.dev, terus sama si Google tuh dia suruh masukin DNS ini ke domain kita dalam bentuk TXT record. Jadi ini buat buktiin kalau kita itu punya akses ke domain yang kita punya gitu cuy. Nggak sembarangan nambahin domain punya orang. Nah untuk NS record ini, NS ini kepanjangan dari name server. Jadi dia itu untuk menentukan server DNS yang bertanggung jawab untuk domain. Di sini biasanya NS itu minimal 2 sih, NS pertama dan NS kedua. Biasanya belakangnya ini sama, yang beda cuma depannya doang. Contoh, kalau aku coba cek DNS di sini, anantafatur.dev ini diubah ke NS. Nah 2 nih, yang pertama Bjorn NS Cloudflare, yang kedua ini Dorothy NS Cloudflare gitu cuy. Itu yang dinamakan NS. Nah PTR record nih aku, jir mencet apa tadi aku? PTR record ini buat nge-reverse DNS lookup. Aku nggak tahu fungsinya apa, juga jarang dipakai soalnya cuy. Si 3 ini ke bawah ini jarang dipakai. Gitu buat jenis-jenis DNS. Kalau balik lagi ke yang di modul, di sini kita coba nge-NS lookup. NS lookup tipenya NS Meet Edu. Jadi kita nanya nih, dan NS server dari Meet Edu ini apa aja? Ternyata jawabannya panjang ya.
Kalau aku coba cek manual pakai DNS checker yang ini, shit, nggak update ya. Nah, di sini outputnya sama kan, ns137akam.net, terus yang lain juga bla bla bla. Sama nggak cuy output yang di sini dan di mari? Coba kerjain deh, ini komennya. ns lookup min type sama dengan ns spasi meet edu ini domain ya cuy, websitenya. Tipe DNS nya kita coba ns name server. Bisa nggak weh? Hah? Aman ya? Sip. Nah, sini kita udah tahu nih ternyata NS name server dari Meet Edu ini ada beberapa, ada USW, Your Asia, UC dan lain-lain. Dilihat di mari di dnshacker.org dan ternyata outputnya kurang lebih sama teman-teman. Gitu. Nah, balik lagi lanjut ke modul. Gini ya, jadi gambaran bahasa manusianya sih gini sih, ns lookup spasi domain tuh gini, tolong kirimkan alamat IP dari website meet.edu. Makanya outputnya itu kayak gini, dia jawab ini nih alamat IP-nya, gitu sederhananya. Kalau yang ini berarti tolong kirimkan DNS record ns dari domain meet.edu. Jadi jawabannya name server semua, gitu teman-teman gambarannya. Penyebab ini menggunakan tipe NS. Nah, ini lanjut ya cuy. Di sini ada ada yang namanya otoritatif dan non otoritatif cuy. Kalau non otoritatif, non autoritatif, apa sih tadi anjir bahasa Inggrisnya? Autoritatif ya. Otoritatif. Non autoritatif dia tuh berarti dari cache dari beberapa server cuy. Cache itu ada yang tahu nggak cuy? Anggaplah gini nih, gambarannya tuh gini. Oh gini, aku tahu. Jadi pas pertama website browser kita buka unblock.ch, dia kan nanya nih ke DNS server kan atau DNS resolver. Dia dikasih jawaban nih 217.2798.76. Nah, terus sama si laptopnya kita itu disimpan cuy, alamat yang ada di yang dikasih sama si DNS server disimpan di yang namanya cache, yang dinamanya cache. Jadi ketika aku request ulang si unblock.ch ini, browsernya ini itu dia nggak nanya lagi ke DNS, alamat IP ini website ini itu apa, dia langsung ngecek di buku catatan yang kita miliki, kita langsung ngecek di cache. Biasanya disimpannya itu di level browser alias di Google Chrome-nya kita. Kenapa perlu diadakan cache? Karena cache ini biasanya lebih cepat, dia nggak perlu request ke luar negeri sana, dia langsung yang ada di laptopnya kita, yang ada di local. Jelek banget tulisannya. Yang ada di lokal cuy, itu yang namanya cache lah. Kenapa di sini ada non authoritative? Berarti dia yang ini ngambil dari cache.
Terus yang di bawah ini ada authoritative, berarti dia langsung ngambil dari DNS server. Tapi emang bisa jadi sama antara cache maupun non cache, tapi bisa jadi beda. Kenapa bisa beda? Karena anggaplah di DNS server ini si alamat IP ini udah berubah, tapi si browsernya kita tuh masih punya nyimpen alamat IP yang versi lama cuy. Jadi kadang pas pertama kali kita buka ya dia nggak bisa kebuka karena dia masih pakai alamat IP lama. Harus di clear cache dulu. Cara clear cache nya gimana? Kalau di browser itu tinggal search aja cache yang ini, cache image. Nah kalau di terminal, kalau mau di level OS, di level Windowsnya kamu, mana sih gambarnya tadi jir? Ini tuh bisa pakai yang terminal ipconfig/flush-dns. Dia bakal ngapus semua cache DNS yang ada di laptop Windowsnya kamu. Kok nggak bisa karena ini bukan Windows? Coba dikerjain dah. Buka terminal, ketik ipconfig //flush-dns. Cuy, absen yuk. Absen bosku. Ini anaknya berapa weh? Cakep. Pakai pulpen masing-masing. Digeser ke kanan kiri ya, oper terus. Ngantuk banget cuy. Iya. Kayak apa outputnya? SS kan cuy, SS kirimkan grup. Gua share SS langsung kirim ke Bang Syaf, satu orang aja. Nama panggilan aja cuy. Nah, mana anjir gak dia ngirim cuy? Asli enggak nih cuy? Gini ya, jadi successfully flush the DNS resolver cache. Jadi semua DNS yang ada di laptopnya kamu, Windowsnya kamu itu udah dihapus. Jadi ketika kamu buka website lagi, anggaplah facebook.com, dia bakal nanya lagi ke DNS server, alamat facebook.com itu IP facebook.com itu berapa. Setelah dikasih jawaban, dia catat di cache lagi. Jadi ketika nanya lagi, pas buka website facebook.com, dia nggak nanya ke DNS, dia langsung cek di cache gitu cuy, yang namanya cache dalam DNS. Ada gambaran ya. Nah, gini ya teman-teman. Terus juga di yang NS lookup ini kita bisa ngecek tipe yang lain nih. Contoh tipe A, contoh tipe AAA. Gini cuy, coba dikerjain deh. Kita coba ngecek tipe A record sama AAA A record. Coba kerjain dulu cuy.
Capek banget ya. Maghrib masih lama nggak cuy? Nah, hanya 4 kali anjir. Aman kah? Oke lanjut ya. Jangan berisik cuy. Nah kalau aku coba cek manual di mari, ini tipenya A, aku search ulang. Sini outputnya adalah 2. Nah ini ada yang beda-beda lagi nih jir. Saben negara alamat IP-nya beda cuy, karena dia pakai CDN. Nah ini dia nih, dia punya banyak server ya. Jadi ketika aku request dari Indonesia di sini, jangan berisik cuk. Pas aku request dari Indonesia sini, dia diarahinnya ke yang di Singapura sini. Kalau aku pakai VPN US nanti, kalau aku cek lagi mungkin bakal diarahin ke yang di daerah sini gitu. Nah di sini kalau aku cek di output itu 173.222, 173.222. Nah yang ada di Malaysia dan Pakistan ya. Nah kalau aku yang di DNS atas ini aku ubah ke AANM, outputnya sekarang gini cuy. Nah sama kan kayak yang di DNS Checker. Jadi si NSLookup ini kurang lebih sama kayak dnschecker.org gini teman-teman, tapi dalam bentuk terminal atau CLI. Ada gambaran ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah ini disuruh ada beberapa perintah nih cuy. Jalankan NSLookup untuk mendapatkan alamat IP dari server web di Asia. Ini yang maksudnya yang mana anjir? Oh aku tahu. Di sini cuy, ini ada website AID.org.kr. Bisa dibuka nggak ya? Wait. Kocak, dibuka aja nggak bisa, disuruh ngecek jir. Oh bentar aku tahu. Coba dijalanin tiga komennya tuh. Bentar. Lah kocak jir. Kenapa nih kira-kira? Buset. Yuk lanjut diem. Nomor 1 kita coba kerjain ya untuk mendapatkan alamat IP dari server web di Asia. Aku mau pakai alamat IP alamat domain pandi.id. Bisa nggak ya? Ngelag banget jir kominfo. Internetnya ngelag banget kah? Coba login ML cuy, ngelag apa enggak? Capek anjing hidup kayak gini. Ini kampus tai emang dari kemarin. Kita coba ya. Kalau aku clear dulu NSLookup tipenya. Nah nih, tipe web IP versi 4 apa tadi teman-teman? Apa ada masih ingat gak?
Hah? Apa anjir yang ada di model tadi pertama cuy? Lah nggak ada anjir ternyata. Min A doang. A dari domainnya apa tadi? pandi.it. Nah di sini outputnya 45126. Kalau aku coba cek di IP info, dia harusnya dari Indonesia. Nah dia dari Banten ya cuy. Jadi kalau pertanyaannya headset dah, pingnya 200 nih jir. Ibarat main Mobile Legend baru masuk room pas detik 20-an jir. Nah gini ya, jalankan NS Lookup untuk mengetahui server TNS dari universitas di Eropa. Anggaplah kita ke meet.edu tadi aja, meet.edu. Nah sekarang outputnya kurang lebih mirip-mirip, cuma beda di bagian name dan address ya. Nah lanjut, untuk NS Lookup mencari informasi mengenai server email dari Yahoo. Kira-kira komennya apa nih? Mail melalui salah Yahoo Mail melalui salah satu yang didapatkan dari pertanyaan nomor 2. Nah mungkin kita bisa ubah tipenya yang awalnya A record ini jadi MX record. Dan ternyata outputnya alamat emailnya itu meet@edumailprotectionoutlook.com teman-teman. Coba dikerjakan. Yang ada 3 kali enter ya. Apa? Emang apa? Iya, disamain semua. Sudahkah? Nah, lanjut ya. Jadi di 3 pertanyaan ini kita udah bisa menjawab 3-tiganya. Nomor 1 itu jawabannya yang ini, nomor 2 itu jawabannya yang salah anjir. Nomor 2 ini berarti bukan tipenya bukan A tapi NS. Yang tadi kita udah jalanin. Jadi nomor 2 ini outputnya jawabannya itu ini. Nomor 3 itu jawabannya yang ini gitu. Ada gambaran ya teman-teman. Nah terus ini apa? Server yang pertama ini apa? Address ini apa? Ini itu server dari DNS servernya kita coy. Dibuktikan dengan dia pakai port 53 alias port si DNS nya itu sendiri. Port DNS itu UDP 53 cuy. Port 53 port DNS domain name system gitu. Lanjut ya, IP config. Nah IP config ini banyak banget jir.
Baru 1 lembar ya. Oh udah 2 lembar Jir. Sabar nih ya. Sabar ya Jir. And wait, sama mana tadi Jir? IP config ini merupakan fasilitas kecil. Bang, itu namanya fasilitas ya, emang tempat. Dia kayak tools, komen sederhana di terminalnya laptopnya kamu, di Windowsnya kamu, di Mac-nya aku, buset. Rasis nih ya. Itu buat mengetahui terkait masalah jaringan atau networking cuy. If config di Linux maupun di Mac sama IP config yang ada di Windows itu kurang lebih sama. Dia bisa mengetahui alamat hostname, alamat IP, alamat gateway, alamat DNS, nama interface dan lain-lain. Kita coba ketik ifconfig/all. Aku coba bentar. Kayaknya aku masih punya Windows deh. Coba ketik ini cuy, ipconfig enter. Tuh yang di kiri tuh. Yang tak blok. Wait dah, sekalian barengan. Masuk banget Jir. Harusnya di online ini ya, kenapa nggak ada yang minta online cuy? Asli dah. Biasanya tuh orang-orang nanya, Mas masuk jam berapa gitu ya, enggak. Mas online ngak nih, gitu kan enak cuy. Nah, kita ada tadi satu orang yang minta online sih aslinya sih. Sabar Jir. Ini di kos ngelek, di sini ngelek. Kurang ngelek apa Jir? Nasibku nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lab apa nih? Lab HPC. Lemot banget. Anak-anak butuh wifi, ready. Sudah. Kayaknya yang ngelik servernya aku deh weh. Weh Jir, ini dah naik-naikin Telkom ternyata yang ngelik servernya sendiri Jir. Wih, beda dong. Coba speed test nih ya. Sampai banget Jir. Gacor tuh cuy, 75 MB. Nah, di sini kita coba ketik cara ngedein ini gimana sih font di CMD. Ipconfig gini. Nah, outputnya jadi kayak gini teman-teman. Ipconfig saja. Gimana? Nah, cakep. Kelihatan gak cuy? Ketika kita mengetik ipconfig enter, di sini kita muncul beberapa komponen cuy. Kalau aku bisa jelaskan satu-satu, set. Sini ada nama interface, punya aku ada 2 interface, punyamu mungkin ada banyak ya. Punyamu berapa? Banyak nggak? Sama-sama 2? Banyak ya, karena punyamu itu ada wifi-nya, ada ethernetnya, ada bakasan virtual box, ada yang lain-lain.
Sedangkan di komputer Windowsnya aku ini cuma dua, cuma ada port LAN, Ethernet ini port LAN sama virtual box host only network. Nah, kalau aku cek di Ethernet adapter network ini di sini ada link lokal IP versi 6. Berarti ini IP versi 6 yang ada di lokal. Terus juga ada IP versi 4-nya nih. IP versi 4-nya aku 192.168.124. Mungkin punyamu 10 bla 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 bla. Bener nggak? Yang wireless. Ya, yang wireless. Terus di subnet masknya ini itu prefix. Ini itu maksimal jumlah host yang bisa kita pakai di alamat IP-nya. Di aku tuh 255.255.255.0. Setauku di Telkom itu dia pakai 255.255.0.0. Bener gak cuy? Buset. Terus untuk gateway-nya aku nggak hafal. Di punya aku ini 100.1. Punyamu berapa? Oh nggak ada. Set, nggak apa-apa lah. Sebenarnya tetap bisa dicari sih. Gitu. Buat si IP config. Nah, di IP config ini kita bisa coba komen IP config/all nih. /all. Nah, kalau aku ketik IP config/all, sini kita dapat lebih detail, cuy. Coba kamu ketik dulu, cuy. IP config spasi atau ALL. Absen sampai mana, cuy? Absen. Udah kelar kah? Yang kok absen tahu-tahu pindah nyebrang ke kiri, jir. Di absen cuma ada 40 slot presensi, cuy. Jadi yang telat, yang belum keduman absen ya udah. Sih, masih jam 3. Sampai 3:30 cuy kita, cuy. Jadi pulang dari sini langsung mandi, lanjut ngaji, bos. Buset. Respect, Kang. Lanjut ya. Gak ada aja. Kelas lain udah dikosongin. Nah, output dari IP config/all ini kita dapat lebih detail nih. Yang pertama ada hostname. Ini hostname dari laptopnya kita. Terus ada yang lain di sini. Kalau di bagian Ethernet ini ada NIC cardnya, card dari si Ethernet fisikal dari Ethernetnya. Punya aku Intel Gigabit Network Connection. Terus juga ada physical address. Physical address ini apa weh? Ada yang tahu nggak? Dia ini alamat dari interface-nya, dari perangkat fisik Ethernetnya aku. Si MAC address ini dia biasanya tuh bisa dicek, cuy. Ini gimana cara ngopinya, anjir? Nah, MAC checker. MAC address ini biasanya tuh depannya itu sama semua vendor. Nah, ini kalau aku coba cek di sini ternyata Proxmox ya punya aku, karena emang ada di server. Punyamu harusnya muncul merek ya. Nah, terus juga ada DHCP enable. DHCP ini apa? Ada yang bisa jawab kah? Nah, DHCP kita belajar, cuy. Kita harus lebih jago dibandingkan kelas lain yang nggak tak ajar, cuy. DHCP server. Jadi gini, teman-teman. Siap, thank you bosku. Ini pulpennya siapa, anjir? Umumin. Ini nggak ada yang masukin hewan favorit nama temennya kah? Wah, cuy. Oke, lanjut ya.
Jadi DHCP server tuh gini teman-teman. Kan kita laptop masing-masing kan punya alamat IP kan. Nah, alamat IP itu didapat dari mana? Jawabannya itu dari access point yang ada di sono, cuy. Yang ada di situ. Jadi access point yang di situ tuh dia punya DHCP server. Oh, mana ya gambarnya ya? Gini dia. Anggaplah DHCP server ini itu yang ada di access point situ, dan ketika laptopnya kita connect ke access point situ, ke teleconnect, kita dapat IP secara otomatis yang 10.25 bla 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 bla. Itu kita dapat otomatis dari si DHCP server. Nah, yang ada di kliennya kita, laptopnya kita itu disebut dengan DHCP client. DHCP itu kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Oh, kalau nggak mau di DHCP-in bisa nggak mas? Bisa. Namanya lawan dari DHCP itu static ya, static IP. Static IP ada dynamic IP. Dynamic IP ini berarti dia pakai DHCP. Kalau static ini apa? Anggaplah alamat IP ku sekarang kan 192.124 kan. Nah, kalau aku 124 ini aku dapat dari bisnet yang ada di kos, karena servernya ada di kos. Kalau aku nggak mau pakai 124 mas, maunya 100.150 tuh bisa, tinggal di setting static IP nya aja. Caranya gimana kalau kita langsung praktek cuy. Kita buka control panel, search control panel. Nah, terus buka network and internet, klik. Nah, terus masuk ke network and sharing center. Nah, terus di mari punyamu harusnya ada wifi ya. Kamu klik aja wifi-nya. Ini aku pakainya Ethernet. Nah, terus di bagian properties ini kita klik. Di bagian yang sini cuy, Internet Protocol versi 4. Nah, di sini kan pilihannya kita dan aku dan kamu kan obtain IP address automatically kan. Itu artinya si IP-nya kita minta dari akses poinnya cuy. Nah, kalau mau mendeklarasiin IP-nya sendiri dengan bebas, kita bisa pakai yang ada di sini cuy. Anggaplah aku mau pakai IP 10 10 10 10, subnetnya 255 titik 0 10 10 10 1, terus di oke. Coba kamu oke cuy. Ini aku nggak bisa oke nih. Bisa nggak ya? Oke lah, kamu aja cuy yang ngokein cuy. Harusnya internetnya langsung mati karena nggak sesuai dengan subnetting yang dari teleconnect. Coba isi kayak gini persis cuy. Budget apa ya? Udah semua belum kayak gini? Ketinggalan dari mana anjir? Apalagi nyari angka 1 sama 0 anjir. 10 titik 10 titik 10 titik 10 25 10 10 10 10 1. Hah. Dasril. Ih, yakin. Dasril. Pak Bos.
Udah kah? Terus kamu okein. Aku cancel ya. Kalau aku okein ntar nih lepas cuy remote-nya. Nah, terus kamu di okein lagi ininya. Terus kamu buka CMD lagi. Buka CMD lagi, terus kamu jalanin perintah yang sama kayak sebelumnya, if config/all. Harusnya di bagian wifi versi 4 address-nya tuh udah 10. Coba bener nggak cuy? Di oke jir. Kalau udah buka CMD lagi, ketik if config/all lagi. Nah, kalau tadi kamu config-nya bener, sekarang IP versi 4-nya tuh 10 sesuai yang kita konfigurasi sebelumnya. Sama nggak? Nah, tapi kalau kamu perhatikan di kanan bawah sini, tuh wifi-nya lepas. Kenapa bisa lepas? Karena perhitungan yang ada di sysfo, yang ada di access point sama perhitungannya kamu itu nggak sesuai cuy. Jadi nggak bisa dapat akses internet gitu. Nah, jadi begitu teman-teman, kita berhasil mengkonfigurasi static IP. Kita bisa menyeting IP sesuai keinginannya kita. Nah, untuk balikinnya gimana? Buka lagi control panel yang tadi. Masuk properties lagi sama kayak tadi IP versi 4, tapi pilih yang awalnya di use following IP address. Kamu balik lagi ke obtain IP address automatically buat mengembalikan IP sesuai yang ada dapat dari Telio Connect. Oh, hilang apa anjir? Oh ininya. Yang ini lihat TV cuy. Ini kan tadi kan awalnya kamu pilih yang bawah kan. Terus ini ada isi-isinya. Nah, ketika kamu klik yang obtain ini, yang di bawah emang kosong cuy. Hah? Karena apa? Mana? Yang mau dipindahin mas. Lah kocak jir. Kok ada yang nggak hilang ya? Anjir lah. Memang pantas. Lu trigger pakai wifi lu dulu. Oh, properties. Oh, aku tahu cuy. Tahu, bentar. Dia hilang karena dia nggak detect ada wifi terhubung cuy. Nah, cara bukanya gimana? Buka control panel lagi, terus di bagian sini tuh klik change adapter setting cuy. Yang ini nih, yang kedua. Sini kan, nah di sini tuh aktif network cuy. Tapi karena networkmu dianggap nggak aktif, jadi hilang dari sini. Tapi kalau ada di yang kita change adapter setting ini tuh kita harusnya tetap ada, meskipun merah ya. Nah, kamu tinggal klik aja 2 kali di bagian wirelessnya, sesuai yang tadi kamu ya wireless sih. Ada nggak wirelessnya? Yang wifi loh cuy, yang Telio Connect. Nah, itu kamu klik kayak tadi properties, buka IP versi 4, terus klik yang obtain. Saya nggak cuy. Yuk. Bisa nggak weh? Nah, kalau ini setelah kita pilih obtain, terus ok lagi, close, terus balik lagi ke yang CMD, harusnya IP-nya, terus coba jalanin IP config lagi, /all lagi, harusnya IP-nya balik lagi ke 10 bla bla bla. Terus kamu internet yang di kanan bawah ini harusnya udah terhubung lagi, udah bisa Facebookan lagi cuy di laptop. Coba kerjain teman-teman.
Cepet banget Jir. Sudah. Udah kah? Udah semua? Aslinya panas Jir di sini. Asli. Ntar tak omongin cuy. Soalnya di lab data lab Jarkom dingin cuy. Nah lanjut, kita berhasil merubah alamat IP yang awalnya DHCP jadi statik. Selamat kepada teman-teman sudah mendapat ilmu baru. Nah lanjut, di sini ada list of time. Nah jadi alamat DHCP itu sebenarnya kita minjem cuy. Minjem dari mana? Dari router, dari access point yang di situ. Di bagian list of time ini tanggal kita pertama kali minjem. Di sini aku di 10.45 pagi. Terus minjemnya ini yang namanya minjem kan ada kadaluarsanya kan. Sorry, ini bukan minjem tapi lebih ke arah sewa ya. Sewa kan ada masa sewanya kan. Nah, di sini dia masa sewanya cuma berapa jam nih? 11, 12, 13, 14, cuma 4 jaman. Jadi minjem jam 10 pagi, jam 2 siang harus dibalikin. Dibalikin ini artinya gimana? Dia balikin tapi dia lanjut minjem lagi Jir. Nih aku balikin IP ku yang lama yang 124, tapi aku minjem lagi ada enggak? Ada sih, yang 124 itu belum dipakai sama yang lain, pakai lagi aja. Jadi nanti jam 2 siang IP ku tuh masih sama 24, tapi list of 10-nya dia berubah nih ke jam 2.45 PM lagi. Karena dia sewa balikin terus-terusan gitu cuy. Makanya kalau di router itu ada di bagian settingan yang namanya list time cuy. Last time. Itu artinya masa waktu yang kita sewain ke si klien dari wifi-nya kita. Nah ini list time-nya cuma 1 jam di sini. Gitu teman-teman. Ada gambaran ya. Nah lanjut lagi. Udah kelar belum sih bahasnya? Terus juga di sini ada DHCP server. DHCP servernya kita pakai gateway ya. Gateway itu alamat dari routernya kita. Terus ini ada adapter-adapter yang lain tapi isinya kurang lebih sama teman-teman. Nah terus untuk melihat record DNS yang pernah kita simpan, kita bisa pakai perintah ipconfig /display DNS. Ini aku coba clear dulu untuk menghapus semua yang di atas. Aku pakai CLS. Kalau di Linux Clear ya. Lah kocak nggak ada outputnya. Coba kerjain dah. Punyamu atau outputnya nggak Jir? ipconfig /display DNS. Nih. 1, 2, 3. Ini buat laporan nih. Alah kocak. Adakah punyamu? SS kan dong. Seadanya terakhir aja. Ini Windows sih, nanti jangan ngeremehin MacBook nih. Bisa gimana ceritanya nih? Ada Windows di dalam MacBook, terus juga RAM-nya 16 GB, bos. Ente kalau masih 8 GB diem aja lah. Cuma emang nih masih HDD anjir. Makanya nge-lag dikit. Real. WhatsApp yang ada adminnya. Yang ada Pak Aulen. Aku malah nggak join anjir. Ok siap, set. Ini kah? Nih ngetik apa nih Jir? Outputnya gini. Nah gini ya, jadi kita di laptopnya
Di laptop, wah bang, so itu nama WhatsApp titik doang. Di laptopnya Gabriel, dia pernah nyimpen DNS dari putra.com. Record name-nya tuh yang ini. Terus juga AA-nya nggak ada. Kalau coba di laptop yang lain ya. Nah di sini nih, dia ada A-record di feedgirlrepack.in nih, tukang bajak ya orangnya. Di sini recordnya itu 109.94.209.70. Jadi ketika si tukang bajak ini ngakses web itu lagi, dia nggak nanya ke DNS server alamat IP dari feedgirl ini apa, dia langsung ke cache-nya, ke yang udah disimpan di laptop kita gitu teman-teman. Aman ya? Sip. Cakep ya, keren kali ya nanyain aman jawabnya amin. Bang, sila. Aku nggak tahu nih kenapa laptopnya aku nggak ada. Nah balik lagi, untuk menghapus kita bisa pakai perintah flush DNS kayak yang tadi udah kita kerjakan. Kalau kamu coba ketik flush DNS terus buka display DNS lagi, coba kerjain cuy. Ketik flash DNS terus display DNS lagi. Kosong atau enggak? Real gak nih? Nggak usah cuy. Nah di sini display DNS-nya tak kosong plong kah? Tapi ada yang kosong banget kan? Intinya yang udah disimpan tadi di mari, di sini itu dia di clear cuy, sama komen di flash DNS tadi. Gitu. Mengosongkan catatan DNS berarti menghapus semua record dan memuat ulang record dari file host. Nggak mudeng aku anjir sama ketikannya. Intinya ya berarti dari cache itu udah nggak ada. Jadi ketika kita buka instagram.com lagi, dia nanya lagi ke DNS server, alamat dari IP ini apa? Tuh cuy. Set. Nah lanjut 4.4 set. Setelah mengenal NS lookup dan ape config, kita siap untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih serius. Anjing, permasalahan apa anjir, serius banget. Nah, pertama-tama mari kita tangkap paket DNS yang dihasilkan oleh aktivitas penjelajahan web biasa. Ini disuruh apa anjir? Bentar datak mikir. Gunakan ipconfig untuk menyatakan kosongan DNS IP, berarti tadi kita udah ngosongin ya. Oh, bentar. Kita download ini cuy. Lah banyak banget jir. Gunakan file DNS. Woi cuy. Aduh, pusing. Buka browser, buka Wireshark, masukkan filter, mulai pengambilan paket. Coba kita kerjain yuk. Buka Wireshark-nya. Ini nggak bisa cepet jir. Setelah itu kita pilih capture ke wifi kayak biasa ya guys ya. Nah terus masukin si ini maksudnya apa anjir? Sumpah nih. Oh aku tahu. Caranya tuh gini cuy, setelah buka kamu stop dulu, terus start,
Terus buka alamat ini ietf.org. Ini. Bentar. Aku coba cari di sini dulu. Ini aku juga belum nyoba, anjir. Pusing jir sumpah. Cari permintaan DNS balasannya. Bentar jir. Cap NG. Nah, aku tahu cuy, kamu download ini. Real. Download ini. Di download jir. Kecil nih jir, nggak sampai 1 MB. Ente buka TikTok udah segiga habis tuh sehari. Real. Di open buat buka si filenya. Jadi tuh file capturean dari Wireshark cuy. Diklik 2 kali jir. Ini kan udah ke download nih posisi nih. Nah, klik 2 kali nih. Kliknya cepetan cuy. Klik. Nah, dia bakal kebuka kayak gini jir. Jangan di start ya, capture-nya jangan di start jir. Nah, kalau sudah dia belum nih. Buka kayak gini cuy, pastikan filenya dari si yang tadi kita download sebelumnya. Nah, terus di bagian display filter ini kita coba search DNS ini jir. Nah, coba ketik DNS enter, pastikan di kanannya sini muncul gaya CS Umas Edu. Nah, jam berapa weh? Wah, waktunya kuliah nih bosku. Rabu 14.30. Tapi online. Nah, jawablah pertanyaan berikut cuy. Cari pesan permintaan DNS dan balasannya. Apakah pesan tersebut dikirim melalui UDP atau TCP? Gampang, tinggal ketik aja DNS di sini. Nah, di sini kan ada 2 nih. Ada yang pertama dan yang respon. Yang atas ini berarti request jir. Kan yang respon yang bawah nih. Yang pertama ini request jir, kayak Assalamualaikum, yang bawahnya ini Waalaikumsalam. Gitu cuy. Tuh jir. Boleh. Nah, cari dan balasannya, berarti permintaannya ini, balasannya yang ini. Apakah pesan tersebut dikirimkan melalui UDP atau TCP? Nah, cara ngeceknya aku nggak tahu, kita coba cari satu-satu. Nah, ini dia. Kalau aku klik 2 kali, tap di bagian frame ini, scroll ke bawah dikit, di sini ada UDP. Jadi dalam nomor 1 ini jawabannya apa teman-teman? Cakep. Nomor 2, apa port tujuan pada pesan permintaan DNS? Apa port sumber pada pesan balasannya? Nah, karena dia minta pesan balasan, berarti kita buka yang Waalaikumsalam ini nih jir, yang respon ini. Klik 2 kali. Pertanyaannya apa tadi ya? Port tujuan pada pesan permintaan. Kocak, berarti harusnya cek yang pertama dulu, tapi close dulu jir, buka yang request pertama. Balik lagi yang pertama, di sini coba cari port tujuan pada pesan permintaan DNS. Port tujuan kita coba cari
Adakah? Yang atas ini loh, yang nomor 407. Destination report ya mas. Iya, mana? Adakah? Ada Bagian mana, Jir? besar diagram protokol. Gitu. Nah, ini dia. Di sini ternyata dia pertanyaannya apa? Port tujuan ya berarti yang 53 cuy. Udah kejawab. Terus pada support sumber pada pesan apa port sumber pada pesan balasan. Berarti ini close, aku buka yang respon ini, terus buka yang ini lagi sumbernya source-nya 53. Jadi gambarannya tuh gini, Jir. Ini kan ada dua respon nih. Yang pertama ini dari laptop, terus di web tujuan. Nah, dari laptop ini dia keluar sini. Terus dia kena capture Wireshark. Dia port tujuannya itu kan 53 kan. Begitu juga yang ini. Dia port tujuan ke webnya itu 53. Jadi antara sender ini tujuannya 53, destination-nya tujuannya 53 juga gitu cuy. Terus di sini ada internet. Sip. Udah kejawab, terus lanjut. Pada pesan permintaan DNS, apa alamat IP tujuan? Apa alamat IP server DNS lokal Anda? Gunakan mencari tahu apakah kedua alamat tersebut sama. Gampang, Jir. Pertama kita balik lagi kemari dulu ke yang pesan pertama. Apa alamat IP tujuannya? Berarti yang ini user, sorry, atasnya user diagram protokol cuy. Yang internet protokol version dicari yang destination yang 68 87 bla bla bla. Ketemu nggak cuy? Cakep. Jadi itu jawabannya tuh yang ini, berarti yang ini ya. Nah, apa alamat IP server DNS lokal Anda? Untuk ceknya coba kita tanya ChatGPT caranya gimana. Oh iya anjir, maaf. Kalau kita coba cek di ipconfig all, di sini harusnya ada nih DNS-nya nih. Punya aku tuh 192.168.101, masih ingat aku. DNS server. Nah, coba kamu ketik lagi cuy, buka cmd, ketik ipconfig spasi /all. Buka lagi aja nggak apa-apa. Buka cmd ipconfig /all lagi. Well, set. Ini lapernya udah nggak kira-kira nih, lapernya nih Jir. Ipconfig spasi garis all. Sudahkah? Nah, terus Kak coba kamu cari di bagian yang wireless teleconnect tadi, di bagian DNS server. Punyamu berapa cuy? Coba SS-kan ke grup satu orang. Oh, serius Jir? Iya ya, tadi juga udah jawab ya. Mana? SS kan cuy. SS kan kirim grup. SS CPT. Nah, ini kan DNS servernya kamu, ini ada 2, 7 titik sama 8. Kenapa ada 2? Yang pertama ini primary, yang kedua berarti secondary ya, benar. Buat apa ada 2? Buat backup aja. Nah, real. Nah, di sini alamat DNS servernya kita kan 10253 kan, sedangkan yang di Wireshark dia DNS servernya itu ceknya gimana anjir? Bentar, soalnya apa tadi? Apa alamat, apakah kedua alamat IP tersebut sama? Apa alamat IP tujuannya? Oh, aku tahu. Samanya tuh antara alamat IP DNS sama tujuan yang ada di sini, Jir. Berarti beda ya. Di DNS-nya kita 10253, sedangkan tujuan yang 6887. Oke, sip, udah kejawab. Periksa jenis permintaan DNS, apa jenis dan tipe dari pesan tersebut. Apakah pesan permintaan mengandung jawaban dan answer? Maksudnya gimana, Jir?
pada pesan balasan berarti yang respon ya. Apa isi yang terkandung mana anjir? Oh ini. Apakah pesan permintaan tersebut mengandung jawaban atau answer? Jawab sih. Di sini kita bisa lihat ada ininya ya anjir. No error gitu dan lain-lain. Gitu cuy. Terus lanjut yang nomor 5, periksa pesan. Oh wait, salah anjir. Di bagian yang balasan kita coba nomor 5 langsung dah, nggak apa-apa. Pesan balasan berapa banyak jawaban atau answer yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk mencari jawabannya kita bisa di bagian di domain name system. Di mana anjir? Oh ini anjir, domain name system respon. Di bagian sini tuh ada nih jawaban answer real. Nah ini dia jawabannya nih, ada satu, yaitu dari Gaya CS Umas Edu. Nah kalau dari DNS permintaan atau yang pertama, kalau kita coba di tempat yang sama, apakah ada mengandung jawaban? Jawabannya enggak ya, karena dia bertanya anjir, bukan menjawab gitu cuy. Ini nggak perlu dikerjain sih, dikerjainnya nanti di jurnal. Perhatikan pada paket TCP SYN yang selanjutnya dikirim oleh host Anda. Hah? Oh ini nggak bisa nih anjir, karena kita nggak pakai dari web, nggak pakai dari yang ini. Ada nggak ya di sini TCP gitu? Ini kan maksudnya. Udah skip aja lah. 67 di skip aja cuy, karena kita nggak capture manual. Sekarang mari bermain NS lookup. Ini untuk wah ini mah udah kejawab ya, tinggal cuma beda web doang sih. Nah buat ngeceknya bisa pakai type yang tadi ya, tadi kita juga udah nyoba. Jawablah pertanyaan berikut. Ini udah kejawab, ini bisa dijawab gampang semua. Ke alamat IP mana permintaan dikirimkan. Ini juga sama semua kayak yang sebelumnya, cuma beda ini aja, beda domain aja. Selesai jir. Set. Respect. Nah, sekarang pertanyaannya jurnalnya anjir. Ada jurnal nggak bukain LMS beh? Ada anjir. Asli dah. Enggak anjir, aku yang asli nih. Di sini ada jurnal anjir. Di kelas lain. Set nih ribut apa lagi nih? Yang ini anjir. Ini buat persiapan aja, barangkali dosennya tahu-tahu ingat, tapi kita doa aja dosennya nggak ingat dan jangan ada yang ngingetin cuy. Soalnya ini ribet sumpah. Di sini itu kita disuruh download 3 file Wireshark ini, kita disuruh menganalisa anjir. File Wireshark dibuka terus jawabin pertanyaan yang ada di sini berdasarkan file Wireshark yang sudah kita download sebelumnya. Silakan doa, jangan sampai berharap dosen nggak ingat gitu ya. Berarti untuk backup cadangannya, paling dari modul aja sih. Modulnya mana dah? PDF. Ini berarti sementara nggak ada tugas ya. Paling antara dua ini jir. Kalau dosen ingat, berarti kamu ngerjain tugas dari dosen. Kalau dosen nggak ingat, buat ngambil nilai ngerjain yang ini paling. Jawablah pertanyaan berikutnya. Jawablah pertanyaan berikutnya doang gitu. Oke siap, sip. Close.
close, udah absen yuk. Nggak ada anjir, sekarang apa? Jawab dari modul yang tadi anjir. Yang dikumpulkan tuh antara 2 tadi loh. Kalau dosen ingat berarti bencana alias jurnal. Kalau dosen lupa apa nih berarti berkah kah? Berkah berarti hanya ngerjain soal yang di modul gitu. Ini lebih sederhana gitu ya. Berarti sekarang belum ada jawabannya. Ini kita nunggu dosen yang ingat atau lupa. Aman ya teman-teman. Sip. Kita absen dulu cuy. Kenapa absen lagi? Karena ya yang di kertas itu cuma buat seru-seruan doang sih. Tempel di mana enak ya cuy? Aduh. Diki Bayu Sultan Raffi Rakan nggak ada kah? Saya tuh orang model tadi nanya-nanya anjir di Wangsaf. Cuma emang nggak tak balas aja tuh. Cuma karena banyak nanya sih. Wangsaf apa-apa nanya anjir. Dikira aneh ceweknya apa gimana? Dimas Bagus, Harits, Rafa, Sevanya, Rifki, Andika, Amadan, Fazil, Adrian, Randi, Ardiansyah. Yang bener Yir, hadir 1 orang aja Yir. Wildan, Destia, Febrian, Celeng ya. Yang bener Yir. Febrian. Angkat tangan lah. Ragil. Mana angkat tangan Yir? Oh izin. Oh izin mana nggak ngechat Yir. Ikram, Ananda. Wah bencana nih Jir, ulang. Sultan, Dimas, Harits, Rafa, Sivanya, Rifki, Andika, Ahmad, Fazil mana nih? Oh, Adrian, Randy, mana Jir? Ardiansyah, Wildan, Destia, Febrian, Bara, Ananda nggak ada, Sidan, Aditya. Nggak ngechat Jir, oke lah. Hajratun, ups. Mia, Naufal, Altof, Agar, Nevlin, Fahrihal, Faisal, Alif, Raka, Alvin, Dafa, Haidar, mana? Jonathan, Deden, Faizul, Kamil, Chandra, Fadil, Desan, Aldi, mana? Oke, sip. Ada beberapa yang bolos. Nah, itu yang A. Aman ya? Nih modulnya anjir. Ada yang belum nih. Silahkan diperhatikan sendiri-sendiri. Ada modul 1, modul 2 belum. Belum nih artinya belum masuk di Google Form-nya aku anjir. Nih ya yang belum ya. Silahkan tengok baik-baik. Ada Asaputra, ada Raffi Rakan, ada Haris,
ada Ahmadan, ada Fazil, ada Faisal, ada Haidar, ada Kamil. Gitu teman-teman, ada pertanyaan nggak nih? Oke, gitu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Ku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.